Diangkat tangannya. Banyak. Yang Protestan baik GKPS segala macam. Yang aliran karismatik GBI Pentakosta cuma satu. Ya, tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam Tuhan, kita bersehati, kita bersama-sama mencintai bangsa kita Indonesia. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, ada baiknya kita baca dulu tema kita. Tema, saya baca tema, nanti subtema semua anggota Kaptimmas yang baca. Karena itu tema saudara, itu yang harus saudara kerjakan subtemanya. Tema, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Yohanes 15 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Semua anggota Kaptimmas bangkit berdiri, sebutkan dengan lantang, karena ini subtemamu yang akan kau kerjakan kepada masyarakat. 1, 2, 3 ya. Kaptimmas Indonesia mendukung pelayanan di dalam masyarakat sebagai tindak TNI dan Polri yang efektif dan kondusif. Yakin bisa dikerjakan? Silakan duduk. Saya percaya yakin. Dan hari ini kita akan buka firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 15. Yang bawa Alkitab silakan dibuka. Yang ada di HP-nya silakan dibuka juga HP-nya. Yohanes 15 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita kerjasama yang baik supaya kita sama-sama diberkati. Saya ayat 14, Bapak Ibu, umat-umat Tuhan yang hadir hari ini, ayat yang ke-15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapaku. Terima kasih buat panitia yang sudah mencari tema dan subtema ini. Kita tinggal mengerjakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes ini adalah murid Tuhan Yesus. Ada 3 murid Tuhan Yesus yang paling dikasihi: Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika Yesus ada pelayanan kemana-mana, yang 3 orang ini yang paling sering dibawa. Bahkan ketika Yesus hendak ditangkap di Taman Getsemani, di saat Yesus sedang berdoa di sana semalam-malaman, pas pada saat itu Yudas Iskariot bersama dengan prajurit-prajurit sudah datang ke sana. Ada 3 orang murid yang sangat disayangi Tuhan yang menyaksikan bagaimana Yesus ditangkap. Itu adalah Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedekatan daripada Yohanes kepada Yesus, hubungan yang baik antara Yohanes dengan Yesus dapat kita lihat di sini, di mana Tuhan berkata kepadanya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes menekankan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kamu bisa menjadi sahabat Allah kalau kita mendengarkan dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Amin. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, melakukan apa yang kuperintahkan. Di ayat-ayat sebelumnya, nanti kalau kita baca terlalu panjang, di ayat-ayat sebelumnya dikatakan, kalau firman-Ku, kasih-Ku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam kasih, tinggal di dalam firman, maka kamu tidak lagi menjadi hamba, tapi kamu adalah sahabat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, banggalah kita menjadi orang Kristen. Ada banyak kepercayaan dan agama di dunia ini, tapi agama kita yang mengajarkan bahwa Yesus kita mau bersahabat dengan kita. Ada banyak ajaran di dunia ini. Ketika mereka percaya kepada Tuhannya, mereka hanya disebut sebagai hamba dan pengikut, tapi kita disebut sahabat. Untuk tema ini bisa terjadi dalam hidupmu, kau menjadi sahabat bagi semua orang. Terlebih dahulu kau sahabat
Yesus. Puji Tuhan. Karena kalau kau tidak bersahabat dengan Tuhan, jangan pikir kau bisa bersahabat dengan sesama. Terlalu naik mimpi, jauh panggang dari api. Sesuatu yang tidak mungkin. Saya bisa bersahabat dengan semua orang, sementara dengan penciptaku saya tidak bisa bersahabat. Dalam bahasa aslinya dikatakan, kalau kau tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, adalah di nosku. Menyatu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa terpisah dari Tuhan. Kamtibnas ini gak bisa terpisah dari Tuhan. Jangan mimpi, Bapak Ibu Saudara, kau bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kau tidak dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kasih yang mengajari kita bagaimana mengasihi dengan tulus. Dunia mengajarkan, kalau kau mengasihiku, kau kukasihi. Kau tolong aku tolong kau. Tapi jangan coba-coba kau hianati. Makanya orang Batak, penyanyi-penyanyi Batak trio itu, satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Sopan-sopan kali bapak-bapak di sini gak mau menyanyi hanya. Tapi jangan kau coba 3 kali, jangan, oh jangan, cukuplah sudah. Oh, tabu tabari. Dia punya batas. Manusia kita ini punya batas, Bapak Ibu Saudara. Manusia kita ini punya keterbatasan. Itu sebabnya Kamtibnas hari ini mengambil satu tema, hidup sebagai sahabat, tapi harus bersahabat lebih dulu dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, ketika kita lihat orang lain, terlalu cepat kita menilai dia, kelemahannya. Coba pejamkan matamu. Ketika kita pejamkan mata, saya tanya Bapak Ibu, coba ketika kau pejamkan mata, ingat dulu mana lebih banyak kelemahan dan kekurangan ketua Kamtibnas. Gimana? Tanpa kita buka mata, kita bisa utarakan kelemahan orang. Jangan dulu ketua, nanti takut kita karena dia ada di sini. Ya, coba bapak-bapak tutup mata, pejamkan mata. Saya tanya bapak-bapak, apalah kelemahan dan kelebihan istrimu? Yang paling pertama kita bilang kelemahannya, cerewet, si jubul baut, si kotor lulu, si kotor lena. Gampang kan? Yang ibu-ibu juga seperti itu. Ketika saya tanya apa kelemahan suamimu, keras kepala, gak bisa dibilangi, sombong, angkuh. Semua dari A sampai Z, terlalu cepat kita mengungkapkan kelemahan. Karena apa? Karena kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Tetapi kalau Kamtibnas, Bapak Ibu tinggal di dalam Tuhan, kelemahan orang itu tidak menjadi ocehan bagimu, tapi kelemahannya itu memotivasi kamu supaya tidak bertindak seperti itu. Puji Tuhan. Yesus bilang, kalau kau tinggal di dalam aku gak sebut lagi kau hamba. Kau tidak lagi disebut hamba, tapi kau sahabat. Ibu-ibu punya sahabat? Punya sahabat? Bapak-bapak punya sahabat? Makanya kalau orang Batak meninggal sampai mati pun dia sudah ada di mau ke liang lahat di bawah, Bapak Ibu Saudara, selalu ada acara khusus untuk sahabat. Imana nih doa, hubiri kami kesempatan, ubani ale-ale. Diberi kesempatan. Itulah kuatnya persahabatan. Semua yang di sini bersahabat. Tahu bedanya sahabat dengan teman? Tahu? Sahabat dia akan hadir baik di kala duka, baik di kala suka. Tapi teman dia hadir ketika sukses. Sampai
Teman-teman ini pemuda remaja ini bilang ada teman toksik yang senang melihat kita susah melihat kita senang. Tapi saya yakin semua yang ada di tempat ini senang melihat temannya sukses. Amin. Sahabat adalah orang yang pertama merangkulmu ketika kau menghadapi masalah. Sahabat adalah orang yang pertama mengangkatmu ketika kau terjatuh. Sahabat adalah orang yang pertama kau jumpai ketika kau memiliki masalah. Jadi Bapak Ibu, kalau seseorang punya masalah, dia tidak mau cerita denganmu, cerita Laida, apa masalahmu? Dia tidak mau cerita denganmu. Jangan kau pikir kau sudah dianggap sahabat. Mungkin kau hanya dianggap sebagai teman. Puji Tuhan kalau dianggap teman. Gimana lagi kalau dianggap parasit dalam perhubungan ini? Hanya ini menumpang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sahabat bagi semua orang. Ini tema Natal 2021. Tema Natal dari Bimas Kristen, dari negara kita. Tapi itu juga diangkat hari ini. Berarti kenapa kita angkat satu tema? Berarti ada masalah sampai kita harus angkat ini jadi tema, kan gitu. Berarti selama ini kita belum menjadi sahabat yang benar-benar sahabat bagi masyarakat. Kalau Kamtibmas benar-benar menjadi sahabat, dikatakan dalam firman Tuhan Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ada yang mengalami kemalangan, Kamtibmas harus lebih dulu di sana karena kau adalah sahabat masyarakat. Jangan udah ada kemalangan di sana, kau ada di situ karena nggak disapa, kau nggak dicakapi, nggak sombong kalau pati Roma tuh soalnya ngerti bahasa Batak ya. Nanti bahasa Inggris saya nggak ngerti, kita semua, aku kurang ngerti, ngerti kita. Ya, ingat ini, Kamtibmas Indonesia mendukung, bayangkan ini, mendukung dan melayani. Melayani, Bapak Ibu tahu nggak? Melayani itu tidak butuh dihormati. Itu pelayanan. Jadi kalau kita masih butuh penghormatan, jangan masuk di Kamtibmas. Beda saya dengan Bapak Ibu, saya melayani di Bimban. Saya kumpulkan saya buat satu tempat, saya kumpul mereka di tempat itu dan saya layani. Tapi Bapak Ibu lebih hebat dari pendeta. Bapak Ibu yang terjun ke masyarakat untuk melayani. Tepuk tangan untuk kami. Saya hanya di sini. Kalau datang saya layani, Bapak Ibu enggak. Di mana ada masalah, Bapak Ibu yang terjun ke sana. Melayani. Gak butuh penghormatan. Mau dibilang apapun sama yang punya hajatan, yang punya pesta, atau yang mengalami sesuatu hal, kau ada di sana, satu gelas aqua pun kau tidak disuguhkan. Tapi karena kau punya moto, subtema hari ini kau mendukung dan melayani, itu bukan jadi masalah, tapi itu akan memacu semangatmu untuk belajar memberi yang terbaik bagi masyarakat. Katakan amin. Harus begitu. Melayani. Pernah nggak mikir ibu-ibu di sini yang masuk Kamtibmas kan meninggalkan suami? Puji Tuhan kalau suaminya dukung. Meninggalkan anak-anak. Dapat gaji nggak, Bu? Enggak. Jangan-jangan pulang ke rumah marah-marah lagi suami. Cuman baju biru itu aja yang tunjuk-tunjukkan sama aku. Enggak ada uangnya itu lagi. Bapak-bapak dapat gaji nggak? Dapat, Pak? Tidak dapat. Ngapain ikut sini, gak ada uang, Pak? Lebih baik kita maju markol. Pulang ke rumah ketemu lagi dengan berusaha lagi yang di rumah. Anjir dong. Nggak gaya, necis terus, kantong tipis. Udah mamat foto. Sok keren, hebek mudah ngadong katanya. Pulang-pulang kau ke rumah minta uang kau sama aku. Rapat kami di Pematang Raya tapi minta uang sama aku. Panggil tuh ketua misi, Kita nggak punya apa
Kalau kami Pentakosta itu pendeta nggak digaji, sesuai dengan doamu. Kalau doamu kuat, kau diberkati. Kalau ibu bapak ibu juga seperti itu. Ini kan hanya pengabdian. Inilah katanya pahlawan tanpa jasa. Kalau guru dikatakan pahlawan tanpa jasa, sudah kurang terima kita. Karena sampai masa tua, sampai dia mati, tetap digaji negara. Kalau kita Kamtibmas ini gimana? Mau ada pun nanti kecelakaan di sana, kau duluan di sana ngangkatnya. Puji Tuhan kalau dia bilang terima kasih ya Bu, tadi sudah ikut. Enggak itu. Tapi kita harus melayani. Firman Tuhan ini bilang, kau nggak bisa menjadi sahabat orang lain kalau kau tidak sahabat Tuhan. Dalam firman Tuhan ini, satu kesimpulan yang saya dapat saudaraku, untuk bisa menjadi sahabat bagi semua orang harus memiliki kasih. Yesus turun ke dunia ini meninggalkan singgasananya, meninggalkan kerajaannya, meninggalkan kejayaannya. Itu karena kasih. Amin. Yesus lahir di kandang domba, bukan tidak bisa dia lahir di istana, bukan tidak bisa dia lahir di kerajaan Herodes, bukan tidak bisa dia lahir di tempat Pilatus, tapi dia lahir dari seorang perempuan yang tidak ada harganya atau tidak ada jabatannya, dan lahir di kandang domba, membuktikan dia adalah rendah hati. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi sahabat bagi masyarakat harus ada rendah hati. Rendah hati. Jangan kita duluan. Dan kita dahulu, ini Kamtibmas ya, Kamtibmas. Kau nggak kenal saya? Baju saya dilihat dulu. Lihat, saya mitra kerja dari polisi nih. Lihat dulu. Gak. Harus rendah hati. Bilang kiri kananmu yang anggota Kamtibnas saja. Mari rendah hati. Itu nangis, siapa kamu? Gak gitu. Siapa kau? Gak gitu. Bapak-bapak gak gitu. Tapi rendah hati. Anggota yang dihargai. Jangan masuk di Kamtibnas, masuk saja di Paradatan. Raja Hatta Horisi, pilih yang kau minum. Masuk malam berburu. Woi, disawer lagi kau, dikasih gaji 1 hari, lebih daripada gaji Pak Romo. Kalau mau gaji, kalau mau uang, kalau mau penghormatan, pulang dikasih lagi yang lebih baik lagi, jaga lagi. Oh, harus rendah hati, sama seperti Yesus. Lah, kandang domba itu membuktikan kerendahan hati. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi sahabat bagi semua orang? Harus rela berkorban. Saya izin bertanya Pak, Bapak Ketua, izin bertanya Pak, bisa? Selama Bapak masuk di Kamtibnas, sudah banyakkah keluar uang Bapak? Banyak kali. Marah nggak istrinya? Oh, udah dibantas, bebas. Ada rencana cari Pak, biar kita doakan bersama-sama. Oh, doakan peluang ini. Bapak sudah lama di Kamtibnas, saya nggak tanya Pak Raboy, nanti dia marah pula sama istrinya. Kau kasih tahu sampai gembala banyak uang yang habis katanya nanti. Bapak udah lama Kamtibnas Pak? Lumayan. Sudah banyak uangnya yang keluar Pak? Lumayan. Yang masuk? Pulang ke rumah marah-marah nggak istrinya? Enggak. Oh, ikutnya. Aku salah tanya terus ya. Bapak di sini istrinya? Saya tidak. Tidak di sini istrinya. Sudah lama Kamtibnas, anggota? Jalan setahun. Bapak berapa tahun? Jalan 3 tahun. Bapak Purba udah lama, semenjak ada saya lihat sudah ada di sana. Bapak ini juga udah lama. Banyak uang yang habis Pak? Lumayan, yang datang nggak ada. Berkorban. Karena kita mau jadi pelayan, jadi hamba. Berkorban. Terkadang tidak hanya korban uang, korban perasaan
juga, korban waktu juga, korban harga diri juga, semua. Tapi untuk menjadi sahabat bagi masyarakat perlu kita berkorban. Coba kita lihat negara kita, bagaimana Sambo mencoreng wajah daripada kepolisian sampai hari ini sulit dipulihkan. Saya harap Kaptimnas yang ada di tempat ini, DPC Pak, DPC 3 Simalungun, Kabupaten Simalungun, jangan satu orang pun yang mencoreng nama baik Kaptimnas. Lebih baik mundur teratur daripada kau merusak di tempat ini. Karena apa? Harus ada kerendahan hati, harus rela berkorban, dan harus apa tadi ini? Rendah hati. 3 hal ini ketika Kaptimnas miliki, kemanapun kita akan menjadi berkat. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Karena kita mau melayani, kita naikkan pujian, melayani lebih sungguh. Kata-katanya nggak begitu sulit, jadi kita bisa dengan cepat lagi, hafal lagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, keluarga besar Kaptimnas Simalungun siap melayani masyarakat Tuhan, siap memberi yang terbaik. Beri mereka Tuhan kasih, beri mereka kerendahan hati, dan mau bahkan rela berkorban Tuhan, sehingga mereka menjadi pelayan di masyarakat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, katakan Tuhan lebih dulu melayani, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, keluarga besar Kaptimnas. Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi ketika kau mengambil sikap untuk melayani masyarakat, percayalah, tidak ada yang kau kerjakan ini sia-sia. Bahkan Tuhan catat semuanya dengan baik. Engkau akan menerima balasan dari apa yang kau buat. Engkau akan menerima jawaban dari apa yang kau kerjakan hari ini. Melayanilah dengan sungguh, melayanilah dengan kasih, melayanilah dengan kerendahan hati, bahkan melayanilah dengan merasa rela berkorban, sehingga Tuhan dipermuliakan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab, sehingga Tuhan dipermuliakan dengan apa yang kau kerjakan hari ini. Pelayanan bukan hanya di altar, pelayanan bukan hanya karena di gereja, tapi ketika engkau memiliki belas kasihan dan engkau bisa terjun ke masyarakat untuk menunjukkan kasih-Mu, menunjukkan kasih Tuhan, itu adalah pelayanan. Percayalah, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan lihat semuanya. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan
Indonesia membutuhkan Kamtibnas Tuhan. Indonesia membutuhkan uluran tangan kami. Maka berikan kami kekuatan untuk kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya.